ini adalah bentuk standar dari fungsi orde pertama, di mana saya ingatkan sekali lagi, fungsi transfer orde pertama itu adalah FTOP. Kita goals-nya adalah ingin menentukan profile output terhadap si waktunya itu ya. Oke, jadi di sini ya ada macam-macam perubahan input dan perubahan output ya. Di sini ada step, impulse, ramp, dan sinusoid atau sinusoidal tadi ya. Di sini macam-macam perubahan input itu dinamakan juga adalah forcing function. Nah, kalau kita lihat ya di diagram blok ini, forcing function itu adanya di mana nih? Terdapatnya pada input. Karena apa? Karena forcing function itu merupakan macam-macam perubahan input. Nah, kesetimbangan suatu sistem itu dapat berubah dengan adanya gangguan. Nah, respon sistem ini akan bergantung pada perubahan yang terjadi pada si input ini ya. Jadi gangguan yang diberikan nantinya akan membuat sistem ya, gangguannya akan membuat sistem gitu memberi respon dinamis, sehingga akan muncul keadaan tunak atau steady state selanjutnya. Nah, ini adalah keempat forcing function-nya itu ya. Ini bentuk persamaan yang perlu teman-teman ingat, di mana inputnya ini XT ini sebelum ditransformasikan ke Laplace ya. YS itu adalah bentuk outputnya, sesudah ditransformasikan Laplace, ini YT adalah sebelumnya ya. Nah, untuk step itu apa? Step itu adalah kemarin fungsi perubahan input yang mempresentasikan sebuah kejadian gitu ya. Jadi sebuah kejadian interferensi yang terjadi pada waktu tertentu gitu. Jadi memiliki pengaruh jangka panjang untuk yang si step ini. Nah, pada fungsi step ini suatu sistem yang tunak atau steady jadi diberikan pada input nih secara tiba-tiba ya. Ingat kemarin step itu secara tiba-tiba ya. Dan perubahan yang diberikannya itu secara konstan sampai kondisi tunak yang baru itu didapatkan. Jadi misalnya apa? Misalnya adalah adanya perubahan langkah dalam laju aliran dapat diperoleh dengan membuka katup secara tiba-tiba gitu ya. Jadi ada katup yang kalian buka secara tiba-tiba itu adalah suatu perubahan forcing function, step function gitu. Itu untuk step ya. Step itu perlu diingat itu ada tiba-tiba ya. Kemudian impulse. Impulse itu apa? Fungsi unit impulse ini biasanya ya digunakan sebagai gangguan yang ideal begitu dalam sistem kendali analisis dan desain. Misalnya jika seorang engineer ya menambahkan air nih ke dalam tangki dengan sangat cepat nih, maka gangguannya ini dapat dimodelkan ya sebagai impuls yang besarnya apa? Besarnya akan sama dengan volume penambahan. Misalnya juga ada drum isinya 50 galon. Nah, dengan secara cepat dibuang ke tangki penyimpanan. Penambahan si air galon ini dapat dimodelkan menggunakan fungsi impuls. Jadi perlu diingat pada fungsi ini suatu sistem yang tunak atau steady ya diberikan perubahan pada input secara tiba-tiba dan dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kuncinya itu tiba-tiba dan cepat dia ya. Tiba-tiba dan cepat gitu, secara cepat dan singkat, sehingga kondisi tunak barunya akan sama seperti sebelum perubahan gitu. Itu untuk impuls. Kemudian untuk rem function misalnya apa? Misalnya kemarin ada yang ingat nggak rem function itu apa pengertiannya? Ada kalimatnya apa tuh kalau rem function? Dinaikkan secara perlahan. Apa? Suaranya putus-putus. Apa Dek tadi? Dinaikkan secara perlahan-lahan. Iya benar ya. Jadi rem function itu kuncinya adalah dinaikkan secara perlahan. Misalnya bagaimana Bu? Misalnya ya
rekan-rekan ingin menaikkan suhu oven gitu ya sebesar 150 derajat Celcius per menit. Nah, ini kan akan menjadi contoh dari fungsi rem atau fungsi rem itu kayak tanjakan ya kalau bahasa Indonesianya. Jadi akan berubah gitu tiap waktunya. Kalau misalnya kita mau naikin suhu oven kan dia nggak bisa langsung dari 0 ke kok banyak banget 150 ya, Aca? nggak langsung kayak gini. Tapi dia pelan-pelan ya, pelan-pelan naik suhunya secara otomatis. Nah, fungsi rem ini merupakan fungsi yang nilainya mulai dari 0 saat T sama dengan 0, kemudian meningkat secara linear dengan kemiringan yang konstan. Jadi dia perlahan ya, naik perlahan. Itu untuk rem function. Kemudian yang terakhir apa? Sinusoidal. Sinusoidal itu jadi ini fungsi forcing function yang jarang digunakan gitu ya. Yang sering digunakan itu adalah step function dan impulse function. Nah, sinusoidal ini jarang digunakan. Jadi pada fungsi ini suatu sistem yang keadaannya steady state itu diberikan perubahan pada si inputnya yang bentuknya seperti respons frekuensi ya, dia bentuknya gelombang frekuensi gitu. Ini jarang digunakan yang sinusoidal. Yang lebih digunakan itu adalah step dan impulse function seperti itu. Kemudian, nah di sini kita juga kemarin sudah mengenal ya tau. Kemarin pada saat kita mengerjakan tangki gitu ya, kita menemukan konstanta tau ini. Nah, tau ini adalah konstanta waktu ya. Konstanta waktu untuk masing-masing sistem ini dinyatakan dalam bentuk parameter sistem, di mana tau sama dengan mc per HA itu untuk termometer. Kemudian untuk proses liquid level nih kemarin kan dimisalkan ya, taunya sama dengan A dikalikan R gitu ya. Kemudian untuk proses pencampuran beda lagi, taunya itu sama dengan V per Q. Kemudian untuk proses pemanasan juga taunya beda ya, taunya itu sama dengan Rho dikalikan V per W. Ini konstanta waktu yang perlu rekan-rekan ingat juga. Oke, di sini ada suatu kasus gitu ya. Di sini ada suatu tangki memiliki konstanta waktu 1 menit ya, dan R sama dengan 1/9 Ft per CFM. Ini konstanta waktu 1 menit berarti apa? Ini tahu ya. Berarti ini tahu. Kemudian beroperasi pada kondisi steady state dengan laju alir 10 feet pangkat 3 per menit. Pada T sama dengan 0, flow-nya tiba-tiba dinaikkan nih. Flow tiba-tiba dinaikkan. Di sini ada kata kunci flow-nya tiba-tiba dinaikkan menjadi 100 feet pangkat 3 per menit selama 0,1 menit ya. Sehingga apa? Sehingga menyebabkan bertambahnya volume. Jadi ada pertambahan volume nih di cairan tangki sebesar 90 feet pangkat 3. Nah, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan plot respon pada tangki level tersebut. Jadi yang ditanyakan itu adalah level liquid di dalam tangki ya. Level liquid dalam tangki. Di sini kira-kira apa yang digunakan functionnya? Perubahan inputnya apa? Perubahan input yang digunakan pada kasus ini apa? Rem function. Rem function. Rem function. Ada yang lain? Ada yang lain? Step, Bu. Step function. Ada yang lain lagi? Ada jawaban yang lain? Beragam nih ya. Jadi respon perubahan input yang ada pada kasus ini itu adalah menggunakan step function. Step function. Jadi di sini yang ditanya apa sih sebenarnya Bu? Yang ditanya itu adalah si HT ya. Yang ditanya tentunya si outputnya itu ya. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Penyelesaiannya yang pertama data yang diberikan ya, fungsi transfernya apa proses ini. Kalau kemarin kan kita sudah menyusun tuh FTOP dari tangki. Kalau misalkan kayak gini, kita bisa langsung memakai ya. Memakai, kita nggak usah pakai dari tahapan 1, 2,
langsung pakai aja, langsung pakai bentuk standar dari fungsi transfer tangki itu untuk step respon apa? Bentuknya itu yang kemarin kita lihat ya. Di sini kita lihat ya, ini bentuk yang kemarin kita dapatkan ya. Sama dengan alfa per tau S plus 1 sama dengan 1 per S plus 1 ya, di mana alfanya itu adalah R. Ini yang kita dapatkan dari soal kemarin. Nah, di sini juga sama aja karena pakai step function gitu ya. Karena pakai step function, maka persamaannya itu adalah HS per QS. HS per QS ini kan output per input ya, sama dengan R per tau S plus 1 ya. Di sini kita lihat, diketahui R ya, R-nya diketahui, R-nya sama dengan 1/9. Kemudian taunya juga diketahui ya, taunya itu adalah 1 menit. Sehingga apa? Sehingga H per S per QS-nya itu bisa kayak, karena taunya 1, itu R-nya adalah RS plus 1 gitu ya. Tahapan yang pertama lagi itu adalah mencari nilai QS ya. Mencari nilai QS. Nah, di sini kita lihat, di sini kita punya persamaan gitu ya. Persamaan ini areanya, ini penambahan si volumenya itu ya, dengan fungsi T-nya, ini fungsi T itu sama dengan apa? Fungsi T itu kan kita ya, kan kita ini laju ya, flow, kita lagi ngomongin flow. Berarti ini bisa diganti sama kita ya, kitanya itu sama dengan 1 per H, UT min H. Nah, 1 per H ini adalah si areanya ini ya, areanya penambahan volume cairan tangki yang ada gitu ya, 90. Kemudian kalau misalkan H yang di sini itu berbeda ya teman-teman. H yang di sini itu bukan penambahan area yang seperti tadi yang di sini ya, itu adalah 0,1. 0,1 ini. Jadi ketinggian awal pada saat 0,1 menit gitu. Jadi kita berikan sehingga QT-nya itu sama dengan berapa tadi 1 per H-nya, areanya ya, 90 ya, 1 per H-nya. Bukan 1 dibagi H ya, tapi 1 per H-nya itu, 1 per H itu si area ini. Dari titik awal ke titik akhir ya. Jadi dari titik 10 ke titik si 100 ini penambahannya itu adalah 90 ya. Jadi 1 per H-nya itu adalah 90. Kemudian U T min UT min H. Di mana H-nya itu berapa? H-nya itu adalah 0,1 ya. Sehingga apa? QS-nya kita bisa turunkan menjadi transfer Laplace ya, ini VS-nya. VS-nya jadi 1 per H dikalikan 1 min eksponen min HS per S. Sehingga QS-nya itu sama dengan 90 per S 1 min eksponen pangkat min 0,1 dikalikan S. Ya, ini untuk mencari QS. Sehingga apa? Sehingga kita masukkan ya, si QS-nya ini kita masukkan ke persamaan yang awal ini. Kita masukkan ke persamaan awal. Sehingga tadi kan HS sama dengan QS dikalikan R S plus 1 ya. Jadinya tadi karena HS per QS itu sama dengan RS plus 1 sehingga HS-nya demikian. Kemudian tadi QS-nya sudah kita dapatkan ya, QS-nya itu adalah 90 per S, bisa di mute, siapa? 1 min
eksponen min 0,1 dikalikan S. Kemudian tadi R-nya resistennya tadi sudah diketahui ya, 1/9. 1/9 S plus 1. Boleh diingatkan temennya itu siapa yang bocor volumenya. Kemudian ini 90 coret ya, sisa 10/S. Kemudian 1 min eksponen min 0,1 dikalikan S dikalikan 1/S plus 1 sama dengan 10 dikalikan 1 min eksponen min 0,1 dikalikan S per S plus 1 sehingga 10. Ini emang penjabaran matematika ya, Dalpro ini. SS plus 1 minus eksponen min 0,1 dikalikan S per S plus 1 gitu ya kalau dijabarkan ya. Kalau saya ada keliru tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Kemudian selanjutnya apa nih? Kalau misalkan kita merujuk ke tahapan kemarin setelah kita menemukan HS, selanjutnya apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan selanjutnya? Ada yang ingin menjawab? Apa yang kita lakukan selanjutnya setelah kita menghitung HS? Inverse Laplace. Ya, benar ya. Jadi yang kita lakukan selanjutnya adalah inverse Laplace ya. Kita menginversekan ya. Kita pakai cara yang kemarin ya. Inverse Laplace untuk step respon ya. Inverse Laplace untuk step respon. Nah, kita lihat nih di sini. Di sini untuk step responnya ya. Di sini ada KP, kan ini kebalikannya ya. Yang namanya inverse Laplace itu beda sama transform Laplace ya. Kalau inverse berarti itu kebalikannya. Berarti yang ini ya. Jadi ini nilainya adalah 1 min eksponen min T per tau gitu. Melakukan inverse Laplace. Jadi selanjutnya adalah inverse Laplace. Di mana apa? Di mana YT. YT-nya itu sama dengan 0 jika T-nya kurang dari 0. Kemudian tadi ya, YT-nya untuk step respon itu tadi KP ya. Kita di sini ganti boleh A, 1 min eksponen min T per tau. Itu untuk step respon ya. T-nya lebih dari 0. Ini ingat ya rekan-rekan, ini dapat dari step respon yang ini, output ya. Inverse Laplace yang ini, step output dari tabel. Oke, kemudian kita selesaikan terlebih dahulu. Kita selesaikan inverse Laplace dari yang ruas sebelah kanan sini ya. Karena yang ruas ini cukup mudah, kita selesaikannya terlebih dahulu yang ini ya. Kita inverse Laplace. Pangkat minus 0,1 dikalikan S per S plus 1 sama dengan apa? Kalau kita lihat di sini sama dengan 0 ya. Untuk apa? Untuk T-nya kalau dia kurang dari 0,1 ya. Kemudian jika T-nya lebih besar daripada 0,1 berarti kan nilainya ini ya, A 1 min E pangkat min T. Berarti apa nilainya? A-nya itu kita punya 10 ya. 10 1 min eksponen E min T min 0,1. Itu untuk yang T-nya lebih besar daripada 0,1. Sehingga setelah itu kita masukkan ya. Setelah itu kita masukkan si nilai HT-nya.
Setelah itu kita masukkan nilai HT ya. Setelah itu kita masukkan nilai si HT-nya ini, sehingga HT-nya itu tadi kan untuk T kurang dari 0,1 inverse-nya 0 ya, berarti 10 dikalikan ruas kanannya 0 tadi ya, 1 min sisa eksponen min T. Ini untuk T-nya kurang dari 0,1. Kemudian untuk HT yang lebih dari 0,1 itu tadi kita masukkan ya yang sudah kita dapat sebelumnya. 1 min eksponen min T minus tadi kita dapat 10 min T min 0,1 US min 1 min eksponen min T min 0,1 S. Ini T lebih dari 0,1. Jadi ini adalah sudah menjawab ya dari pertanyaan di sini. Jadi plot respon pada tangki level. Yang ditanyakan di sini adalah HT. Jadi outputnya ya. Outputnya yang ditanyakan. Tiap waktu ini adalah bentuk responnya. Ya, untuk HT T-nya lebih dari 0,1. Seperti itu. Jadi kita nggak perlu jabarin lagi kayak yang kemarin kalau misalkan contoh kita udah diketahui tuh terus kita juga sudah hafal gitu ya. Sudah hafal bagaimana kondisi neraca massa steady, unsteady-nya, kemudian bagaimana sih bentuk FTOP dari tangki itu tersebut ya. Berhubung ini kemarin sudah kita bahas, jadi ini kita langsung memakai persamaan FTOP sebelumnya, seperti itu. Kemudian selanjutnya ya, itu ada FTOP pada mixing proses. Kalau misalkan kayak gini, pada mixing proses, kira-kira yang berbeda apa? Yang bedain sama kemarin liquid level tangki, apa kira-kira ya? Ada yang tahu? Kira-kira neraca massanya sama apa enggak? Jadi misal di sini ada larutan gitu ya, ada larutan yang mengandung garam. Nah, gimana bentuk dari FTOP, bentuk atau bentuk respon dari FTOP mixing ini? Bagaimana bentuk respon dari FTOP-nya? Gimana nih? Di sini ada larutan garam. Apa yang membedakan dengan liquid level tangki yang sebelumnya sudah kita pelajari? Kalau kasusnya mixing proses. Ada yang mau coba jawab? Ada yang mau coba jawab? Atau saya tunjuk? Apa bedanya? Merdian bisa bantu jawab. Apa bedanya Merdian? FTOP pada mixing proses dengan tangki sebelumnya. Kira-kira apa perbedaannya? Ayub, ada yang Ayub mau jawab? Ada ini Bu, di saya layarnya hitam Bu. Layar Sinyal hitam. Iya, nggak muncul. Sinyal kan Bu? Yang lainnya? Kalau di yang lain layar saya muncul apa enggak ya? Apa hitam dari tadi? Kalau yang lain sebenarnya kayak kelihatan sinyal saya kayaknya Bu yang nggak ini. Oke, Aiman boleh bantu jawab? Atau Rio? Rio mau jawab?
Apa yang membedakan Rio? Rio Nofriadi? Iya, Bu. Ya, apa kira-kira Rio yang membedakan?